Jadi gini, ini kan sekarang tetap marak ya operasi plastik surgery tetap marak ya. Nah kebetulan nih kan banyak juga melakukan operasi plastik nggak di Indonesia, di negara-negara lain ya, dan banyak pilihannya lah ya. Dan kebetulan ada negara yang banyak sekali dan aktif sekali mengendorse untuk public figure di Indonesia untuk melakukan operasi, dan itu uh, menarik minat orang berbondong-bondong pada melakukan operasi di tempat mereka gitu ya. Nah, jadi kalau melakukan operasi itu kan jelas yang pasti kita mesti tahu SOP-nya. Jadi melakukan operasi apapun ada SOP-nya, jelas, prosedurnya jelas, kemudian itu akan nggak langsung tiba-tiba kita datang akan dilakukan operasi. Nah, biasanya kita kan konsultasi dulu ke dokter yang akan mengoperasi kan. Nah, setelah berkonsultasi nanti dilakukan pemeriksaan tuh, di anamnesa dulu, kemauan kita apa, kemudian dilakukan pemeriksaan apa aja yang mesti dilakukan sebelum melakukan operasi, misal cek lab lah, ada riwayat penyakit apalah, difoto lah, diperiksa misalnya jantungnya segala untuk melakukan operasi. Karena kan karena operasi juga nggak cuma bius lokal, tapi juga bius total. Di bius total itu kan resiko lebih besar ya. Nah, setelah itu nanti begitu kita sudah lakukan pemeriksaan, nanti akan dijelaskan nih sama si dokternya prosedurnya apa yang akan dilakukan, apa yang digunakan, terus apa efek sampingnya, apa komplikasinya, terus budgetnya berapa. Kemudian kadang-kadang mereka kalau yang punya teknologinya modern, dia menggunakan 3D atau 4D. Jadi kemungkinan sebelumnya seperti ini, kemungkinan setelah dilakukan operasi hasilnya seperti ini gitu kan. Nah, begitu udah si pasiennya setuju, semua setuju, akan melakukan tanda tangan informed consent. Nah, di situ tanda tangan berarti kita sudah menerima semua penjelasan dan mengetahui efek sampingnya, dan sudah secara clear kita sudah menyetujui semua segala dampak yang akan dilakukan gitu ya. Nah, habis itu melakukan operasi. Nah, kemudian tiba-tiba kok bisa ada masalah dok gitu. Nah, setiap melakukan operasi itu tetap punya kemungkinan terjadinya komplikasi atau masalah tetap ada. Nah, makanya dilakukan penjelasan dulu, kemudian si pasien akan melakukan setuju dengan melakukan tanda tangan informed consent. Nah, kalau misalnya kenapa kok bisa terjadi demikian? Nah, setiap tindakan itu pasti ada resikonya. Jadi apapun tindakan operasi pasti ada resikonya. Nah, kemungkinan resiko itu bisa terjadi nggak? Kenapa hidungnya seperti ini? Kebetulan kasusnya kan hidung ya operasinya ya. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Iya, karena setiap operasi tetap ada resikonya. Resikonya misalnya rinoplasti itu ya bisa aja bleeding, pendarahan, bisa juga nggak simetris, bisa juga ternyata dia fiksasi yang nggak tepat. Jadi misalnya uh, ternyata bergeser dia, atau misalnya ternyata bentuknya tidak sesuai yang diinginkan. Nah, itu kan termasuk resiko efek sampingnya. Nah, terus kalau ditanya, terus gimana kalau kayak kayak gitu dok? Ya otomatis kita mesti balik ke dokternya lagi. Balik ke dokter, kita kan setelah operasi itu kan pasti diobservasi. Kemudian ada maintenance ya, apa yang mesti dilakukan. Nah, kalau diobservasi ternyata ada keluhan atau hasil yang tidak baik, kita boleh melakukan kembali ke melakukan pemeriksaan ke dokternya akan melakukan perbaikan kalau diperlukan gitu. Nah, itu sebenarnya tinggal memediasi dengan si pasiennya sendiri gitu. Oke, tapi kan di kasusnya dosen kecantikan ini cukup parah ya dok ya. Mungkin sebelumnya mungkin ada juga yang miring, yang apa. Kalau ini kan memang cukup kelihatannya cukup parah, terus terjadi di atas, dan itu dari CT scan-nya juga tidak rapat kepada tulang hidungnya dan bisa goyang-goyang. Itu emang itu menurut dokter cukup kasus yang langka nggak sih setelah after operasi hidung? Ini, jadi kalau tadi seperti saya bilang, setiap melakukan operasi kan pasti ada kemungkinan resiko yang terjadi ya. Nah, kalau ditanya loh, itu bisa terjadi nggak? Bisa, dan memang bisa terjadi gitu. Nah, terus kenapa kok posisinya dia lebih di atas? Gini, setiap melakukan operasi itu kan dokter akan menganalisa muka dari si pasiennya, ya kan? Nah, terus menganalisa muka pasien itu berarti dia mesti tahu strukturnya muka si pasien, anatominya bagaimana. Terus yang baiknya jadi seperti apa? Itu ada kalau di estetika itu ada beberapa yang dipakai untuk acuan. Misalnya salah satunya ada golden ratio. Nah, itu dilihat bentuknya, ukurannya, kemudian dihitung, kemudian dilihat hidung yang bagus jadi dia seberapa tinggi, atau penempatan. Kalau kan ini operasinya bisa pakai silikon padat, bisa pakai dari tulang rawan dia sendiri. Kalau ini kan kasusnya kalau lihat dari di CT scan ternyata pakai silikon padat ya. Jadi emang yang digunakan untuk hidung. Ini bukan silikon cair yang disuntik nih ya.
beda nih ya. Nah itu ternyata dia letaknya lebih tinggi. Nah berarti kan itu kalau berdasarkan golden ratio itu mestinya kan eh, ada acuannya, ada jelas bagaimana yang hidung yang cocok, yang sesuai dengan si kondisi masing-masing pasien atau muka gitu loh. Nah kalau dia terlalu tinggi berarti kan itu kemungkinan di luar golden ratio, atau misalnya tergantung si dokternya memakai apa nih gitu loh. Dan itu kan termasuk art juga ya, seni ya. Jadi kalau dia nggak bisa kadang-kadang anatomi satu orang, orang misalnya orang dari barat ya dibandingin sama kita yang Asia, itu otomatis kan beda, bentuk tulangnya beda, rahangnya beda. Jadi yang digunakan itu ukurannya, terus kemudian bentuk hidungnya itu kan juga pasti beda. Nah itu kemungkinan itu masing-masing dari art atau seni si dokternya itu. Nah kemudian itu juga apa namanya, kenapa bisa ternyata kok kayak nggak nempel. Nah kemungkinan fiksasinya ternyata nggak bagus, atau ternyata fiksasinya nggak sesuai gitu. Jadi dia mobile, atau tadi bisa nggak simetris, atau malah bentuknya jadi berubah. Atau bisa juga apa, kenapa, karena mungkin ada peradangan, ada bleeding, perdarahan, atau ada sesuatu yang mesti kita observasi sebenarnya apa nih yang terjadi gitu. Oke.